hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan pakai menjadi saluran berkat Tuhan. Apa yang hamba sampaikan bukan konsep hamba, tetapi ini suara Tuhan, sehingga umat-umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau ketika kami pulang dari tempat ini, kami mau tidak seperti kami datang ke tempat ini. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sehingga sepanjang minggu ke depannya hidup kami menjadi berkat, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Umat Tuhan silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ya, selamat Hari Ayah bagi kaum bapak. Ya, benar kata Bapak Gembala, kalau kepala rumah tangga ini lemah, ya istri anak bisa lemah, Bapak Ibu. Jadi mari kita terus topang dalam doa kaum bapak ini, supaya mereka terus menjadi imam bagi keluarga, istri dan anak-anak, sehingga keluarga kita diberkati Tuhan. Amin. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Tapi kok kayak lemes saya lihat ini ya. Ya, apa karena panas ya? Karena hari-hari ini memang panas sekali ya. Apalagi tadi kita memuji Tuhan begitu bersukacita, jadi power kita keluar. Jadi tidak begitu semangat, tapi hati kita tetap semangat. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang semangat lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, baik. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu, kita masih ada di rumah Tuhan ini dengan keadaan sehat. Ya, jika tadi salah satu pemuda atau pelayan Tuhan bersaksi, ya tangan saya mau putus atau bahkan hilang satu katanya, tapi tetap Tuhan izinkan hari ini ada. Amin. Ya, bersyukur. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu, ada banyak orang saat ini tidak bisa beribadah seperti kita hari ini. Ada banyak orang-orang mungkin saat ini terbaring berjuang untuk kehidupannya. Ada banyak orang mungkin saat ini lagi bekerja, jadi gak ada hari sabat bagi dia. Kalau gak bekerja gak ada uangnya, macam Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur hari ini kita masih ada di rumah Tuhan. Amin. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, keberadaan kita ini karena apa? Haleluya. Pernah berdoa seperti itu Bapak Ibu? Iya. Pernahkah kita atau mungkin berpikir, ya, merenungkan kenapa kita ada di dunia ini? Haleluya. Ya, kalaupun tidak pernah atau pernah berpikir seperti itu, tetap puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita ada di dunia ini, ya, itu atas kehendak Tuhan. Amin. Kita ada saat ini itu kehendak Tuhan. Nah, kita ada di dunia ini kehendak Tuhan dan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin ya, sepakat ya. Sekali lagi, kita ada di dunia ini karena kehendak Tuhan, dan kita ada di dunia ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya, saya mau kita sepaham dengan ini ya. Semua mengaminkan berarti sepaham. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya terberkati melalui satu anak Tuhan, di mana dia dipanggil oleh Tuhan, ya, di tengah-tengah pekerjaannya sehari-hari dia seorang nelayan, ya, tetapi ketika Tuhan mampir di perahunya, Tuhan berkata sesuatu, dia lakukan Bapak Ibu. Mari kita baca Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang 11. Ya, saya percaya kita semua bahwa
dibacakan oleh sebelah kiri saya. Saya mulai dari perikop, nanti dilanjut oleh Bapak Ibu Saudara di sebelah kanan saya. Ya, Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya. Pada pagi hari Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan menghadap orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruh, aku akan mencoba jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai bergerak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir bergerak. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, berilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takut oleh karena banyaknya ikan yang ditangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Sama-sama Bapak Ibu. Dan sudah mereka membawa perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat kerjasamanya. Ya, di sini di perikop yang kita baca bersama ini, saya ambil tema lakukan kehendak Tuhan sekarang juga. Sama-sama Bapak Ibu, 3, 2, 1. Saya tes dulu suaranya di sini. 1, 2, 3. 95. Saya tes di sini suaranya. Lakukan kehendak Tuhan sekarang dan sekarang. 11, 12. Haleluya, 100. Ya, puji nama Tuhan. Jadi lakukan kehendak Tuhan sekarang juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, kalau kita melihat pembacaan kita, di sini ada kisah anak Tuhan yang namanya Simon Petrus. Ya, di sini Simon Petrus, kita lihat apa reaksinya waktu Tuhan Yesus datang. Nah, tapi saya mau mengajak kita di tema kita ini, lakukan kehendak Tuhan sekarang juga. Terkadang ya sulit untuk melakukan kehendak Tuhan, apalagi sekarang juga. Kata sekarang itu saat ini, sedang berlangsung. Dilakukan, bukan akan, dilakukan saat ini juga. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita sulit untuk melakukan ini. Kenapa? Apalagi hati kita lagi gundah gulana, lagi galau, lagi kacau, semua lengkap. Bagaimana saya harus melakukan kehendak Tuhan sekarang juga? Ya, tapi Bapak Ibu, di sini Tuhan mau di saat itulah kita harus melakukan kehendak Tuhan sekarang juga. Di saat kita pikiran kita lagi gundah gulana, di saat kita lagi kacau, di saat kita lagi ada masalah, tapi Tuhan mau disitulah kita lakukan kehendaknya. Amin. Memang sulit secara manusia, tapi ya kalau kita mau dengar tidak sulit Bapak Ibu. Ya, jangan nunda-nunda.
Tuhan paling tidak mau dengan orang yang suka menunda. Iya, kalau di kampus tempat saya mengajar, Bapak Ibu, kalau saya mengasih tugas sama mahasiswa saya, ya, tugas itu dikumpul tanggal segini, bulan segini, saya masih kasih waktu, Bapak Ibu, biasanya sebulan, ya. Nah, tugas itu 40%, penilaian dosen itu kan harus 100%, 40-nya di ujian, 20-nya di kehadiran. Nah, jadi saya bilang, adik-adik, kalau kalian udah kumpul di tanggal yang saya buat, otomatis nilai kalian C, 60, Bapak Ibu. Ya, nah, jadi kumpul di tanggal yang saya tetapkan. Mereka bilang, oke, yes Bu. Nah, akhirnya tiba saat yang ditentukan, mereka tak kumpul, Bapak Ibu. Di awal saya sudah katakan, kalau tak kumpul nilainya C, otomatis kalau C mengulang. Boleh bayar SKS sebanyak mata kuliah itu, tetapi wajib duduk. Kalau udah C, D itu wajib duduk. Kalau C boleh bayar. Nah, artinya ada konsekuensi yang mereka harus terima kalau menunda-nunda. Biasanya mahasiswa itu suka menunda-nunda. Saya percaya di sini mahasiswa ini yang muda-muda nggak suka menunda-nunda, amin. Langsung dikerjakan, amin. Iya, amin. Ada konsekuensi yang mereka terima, nilai mereka langsung C, nggak ada lagi toleransi apa-apa. Ibu Rita itu baik, bla bla bla, nggak ada itu. Ya, jadi ada konsekuensi. Kalau nggak mereka bayar, duduk lagi di kelas, mata kuliah yang sama, dosen yang sama. Jadi mana pilih? Jangan menunda-nunda. Demikian Tuhan kita, Dia tidak mau orang yang suka menunda. Amin. Akan ada konsekuensi, akan ada kerugian, Bapak Ibu, kalau kita menunda. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pembacaan kita di dalam Lukas ini kembali kita melihat, bukan kembali ke laptop, biasa kembali ke laptop, biasanya begitu. Ya, di sini kita melihat anak Tuhan namanya Simon Petrus. Waktu itu, ya, Yesus berdiri di dekat pantai di mana Simon ada di situ. Ya, lalu Yesus datang. Apa yang terjadi? Ya, saya ambil poin yang pertama, ialah lakukan kehendak Tuhan bukan masalah waktu yang baik atau tidak, atau ada waktu atau tidak ada waktu, tetapi berbicara apakah kita mau memprioritaskan Tuhan atau tidak. Poin yang pertama, Bapak Ibu. Jadi waktu itu, waktu Yesus datang, Dia berbicara kepada banyak orang, Dia mengajar di sana. Lalu setelah mengajar, Dia sampaikan kepada Simon. Dia sedang melihat, mengamati Simon yang letih lesu di situ, Bapak Ibu. Karena apa? Sepanjang hari itu Simon tak dapat apa-apa. Pekerjaannya ialah nelayan, mencari ikan. Jadi disitulah dia makan, dari situlah menghidupi hidupnya. Nah, tapi sepanjang hari itu tidak ada dia dapat apa-apa. Bahkan Simon itu bukan hari itu aja, itu pekerjaannya udah lama sekali. Jadi dia tahu ikan itu kapan makan, ada di titik mana yang banyak, dan pas waktu apa dia tahu. Tapi waktu itu nggak ada satu biji, seekor ikan pun dia dapat, Bapak Ibu. Bayangkan, waktu Tuhan datang, Dia bilang, Simon, kita lihat di ayatnya yang kelima, Bapak Ibu. Ya, di sini keempat dulu. Setelah selesai berbicara Dia kepada orang banyak, Ia berkata kepada Simon. Kalau di HP Anda ini warna merah, tandanya itu perkataan Tuhan Yesus sendiri, ya. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk apa? Menangkap ikan. Lalu apa kata Simon di situ, Bapak Ibu? Dia menjawab, Guru, dengan wajah lemas, dengan wajah lagi lesu, dengan wajah lagi kesal, dengan ya lagi gak mood, lagi capek, karena seharian gak dapat satu biji ikan pun, satu ekor ikan pun. Ya
Ibu. Benar-benar ya usam, lemas. Ya hampir-hampir kalau udah gitu jadi putus asa gitu ya, kesana jadinya ya. Nah, tapi seterusnya apa katanya di situ? Ya, aku akan menebarkan jalanku juga. Iya, di tengah-tengah dia lagi gundah-gulana tadi, dia lagi merasa ya gak mood, merasa kesal dan sebagainya, tapi dia ya sudahlah, tebarkannya jalannya. Waktu dia tebarkan jalannya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, di sini kalau kita melihat ayat seterusnya, ya Tuhan nyatakan kuasanya. Ya demikian Bapak Ibu, yang lakukan kehendak Tuhan sekarang juga, ya itu bukan masalah waktunya baik atau tidak, tapi bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Misalnya dalam melayani Tuhan Bapak Ibu, kita semuanya ini punya karunia talenta. Kita semua ini punya kelebihan. Kelebihan kita menutupi kekurangan kita. Apalagi suami istri saling melengkapi. Kelebihan suami, kekurangan suami ditutupi oleh kelebihan istri dan sebaliknya. Ya, jadi kita ini semuanya punya karunia, punya kelebihan. Kita mampu sebenarnya melayani Tuhan. Puji Tuhan, waktu saya masih gadis, ya saya senang melihat umat Tuhan di tempat ini. Ya sekarang udah gak gadis lagi ya, udah jadi istri ya. Promosi. Ya, senang bisa bergantian dengan Bapak Ibu melayani di mimbar ini. Tapi sekarang sepertinya ya hanya kami saja. Ya, padahal Tuhan bilang mari lakukan kehendak Tuhan, apa melayani Tuhan. Pelayan Tuhan itu bukan hanya dia sekolah teologi. Tadi saya kenalan dengan kakak yang di depan saya. Saya ini anaknya Pak Habosan. Saya mahasiswanya, katanya, oh ya selamat datang, saya bilang. Dikenalkan ada tadi 2 laki-laki juga. Nah, ini adik saya, ini juga teman sekerja Tuhan. Saya bilang, wah, saya semangat kali melihat orang-orang seperti ini, Bapak Ibu. Iya, powernya itu berbeda. Demikian anak-anak Tuhan, sekalipun dah sekolah teologi, kalau melayani Tuhan di depan ini rasanya luar biasa, Bapak Ibu. Amin. Lakukan kehendak Tuhan sekarang juga, yaitu melayani Tuhan. Saya senang dulu Ibu Ayu, mari Bapak Ibu kita melayani Tuhan, mari kita bernyanyi untuk Tuhan, katanya. Senang. Haleluya. Ibu Bella, kita semua ini punya suara yang bagus, senyum yang indah, ya enggak juga pimpin pujian atau menyampaikan firman, setidaknya jadi asar. Sama itu Bapak Ibu, Tuhan perhitungkan semuanya. Mau MC di depan, pemain musik, Tuhan perhitungkan. Amin. Ini sudah mau habis tahun ini Bapak Ibu. Bapak kita mau seperti ini aja. Mari lakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari, yang indah sekali melayani Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah pernah berdiri di depan ini, ketika selesai melayani, ada sukacita yang berbeda. Amin. Bukan hanya saya yang merasakan, bukan hanya Bapak Ibu Gembala. Saya percaya umat Tuhan merasakan. Mari melayani Tuhan. Ya, bukan karena kita kurang pelayan Tuhan di sini, bukan. Karena Pak Ginting mau buka pelayanan, Om Parasean buka pelayanan, bukan. Tapi karena apa? Tuhan mau kita semuanya menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Enggak kekurangan pelayan Tuhan kita Bapak Ibu. Kalaupun hanya kami aja, tidak apa-apa, sukacita kami makin tambah. Tapi kami mau Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melayani Tuhan di depan ini. Haleluya. Amin. Ya, percayalah kalau kita melayani Tuhan ada sesuatu yang indah kita rasakan.
Orang lain belum pernah rasakan, kita rasakan Bapak Ibu. Itu seumpama seperti duit yang lagi jatuh. Kita ketimpa duit gitu. Melebihi itu rasanya. Saya nggak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya percaya umat Tuhan ini merasakan, klien-klien Tuhan ini merasakan. Amin. Ada damai sejahtera sendiri. Haleluya. Makanya saya kalau Bapak Gembala bilang, "Guru, kamu yang bawa firman minggu depan ya." Oke, siap. Laksanakan. Nah, selalu begitu. Ya, haleluya. Amin. Melakukan kehendak Tuhan bukan baik atau tidak baik waktunya, tapi bagaimana kita bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, ya, lakukan kehendak Tuhan dengan memprioritaskan Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa menabur bagi pekerjaan Tuhan. Menabur bukan hanya berbicara tentang finansial Bapak Ibu, bukan. Tapi banyak ya, menabur bagaimana ya, bagaimana kita bisa menabur kebaikan, menolong orang. Lewat itulah nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Lakukan kehendak Tuhan dengan memprioritaskan Tuhan, yaitu menabur kebaikan, pertolongan kepada orang, sehingga lewat itulah nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Karena Salomo berkata di dalam Amsal, ya, apa katanya? Coba kita buka Bapak Ibu, Amsal 3 ayat 27 ya. Janganlah menahan, coba, jangan menahan kebaikan. Yang sudah dapat mari bacakan 3 Amsal 3 ayat 27. 3, 2, 1. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Iya, menabur kebaikan kepada orang lain, menabur kebaikan kepada sesama kita, menabur kebaikan kepada keluarga. Iya, jadi jangan tahan. Kalau Roh Kudus Tuhan gerakan kita mau menolong seseorang, lakukan. Tak usah nanti aku mikir nih berhasil tadi, atau ku buat, ku simpan ku ini. Kalau Tuhan sudah gerakan dalam hati, pikiran kita, kasih. Jangan ditahan itu berkat, Tuhan marah. Amin. Iya, bertolong-tolonglah ya dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah. Ayo, Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Apa katanya? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Iya, jadi mari kita saling menolong di tempat ini. Apalagi yang saudara seiman. Kalau Tuhan sudah suruh, lakukan saja. Saya bukan membanggakan suami saya, Bapak Ibu. Ya, kalau soal menolong dia nomor 1. Kadang saya harus mikir dulu. Karena kan kalau kita menolong, kita memang harus mikir ya. Apakah orang ini benar-benar mau ditolong? Butuh pertolongan kita enggak? Jangan-jangan dia memanfaatkan kita. Ada. Jadi kita butuh hikmat. Suami saya dia enggak, dia tolong. Kalau dia tolong, apalagi menolong keluarga ya. Saya bersyukur ya. Jadi makanya itu manfaat suami istri. Jadi kalau suami bilang begini, diomongkan ke istri, kita pikirkan dulu. Disitulah berdebat, lalu jadilah satu keputusan yang akan dilakukan. Ya. Nah, jadi menolong. Puji Tuhan, kita selalu kalau keluarga ini bla-bla-bla langsung gitu. Ya sudah, baik dari keluarga saya, baik dari keluarga suami, sama, nggak ada bedanya. Amin. Jadi mari saling tolong menolong. Ya, jangan
itu, berkat Tuhan itu, ya nanti diambil, dimakan rayap nanti. Haleluya. Bahkan kalau kita lihat di Galatia ini Bapak Ibu, Galatia pasal 6 tadi ayat yang ke-7, apa katanya? Ya ini udah sering dan ini mungkin ayat favorit kita. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Bahkan di ayat yang ke-9, apa katanya? Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Amin. Amin. Iya, jadi lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Karena apa? Jari lelah kita tidak sia-sia. 1 Korintus. Apa yang kita lakukan, jari lelah kita tidak sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan. Ya, 1 Korintus 5 ayat 58. Ya. Contoh kecil Bapak Ibu, ya di kompleks kami saat ini, bukan saat ini, sebulan ini sampai saat ini, ya lagi viral-viralnya menanam bunga. Adalah yang namanya bunga janda bolong, duda kesasar, ya semua banyak namanya. Lidah mertua, apalagi lidah pelakor, banyaklah nama-nama bunga ini. Jadi Bapak Ibu, di tempat kami, di kompleks kami ini, ya semuanya menanam bunga. Yang dulunya sebelah kanan kami tidak menanam bunga, tidak ada satupun bunganya. Sekarang sudah seperti kebun bunga. Kalau Bapak Ibu datang ke tempat kami, di kompleks kami itu semua bunga. Jadi makanya ada status datang ke rumah orang, saya lihat di Facebook, datang ke rumah orang wajib yang pertama pakai masker, kedua cuci tangan, ketiga jangan minta bunga. Ya, nah jadi itu sekarang saking viralnya Bapak Ibu, jadi orang bertamu ke rumah minta bunga. Tapi di tempat kami Bapak Ibu, selama sebulan ini anak bunga saya habis, bahkan induk yang ditinggalkan diminta mati karena masih kecil, anaknya diambil. Tante aku suka lo bunga tante yang itu, ambil. Ya aku suka lo yang itu tante, ambil bu, ambil. Kita selalu bilang gitu, nggak ada kita bilang masih kecil kok masih ini. Artinya kita mau menyenangkan hati mereka, kita mau berbagi Bapak Ibu. Jadi sebelah kanan kami, kalau sebelah kiri kami sebelah 12 Bapak Ibu. Dia juga suka bunga. Saya memang dari gadis dari Marina saya banyak bunga. Jadi sebelah kiri kami, bahkan kesananya lagi, kelang satu rumah kami yang kami sebelah 12, kesananya lagi, semua sudah berbunga. Intinya jadi kita membawa dampak yang baik. Dia bilang yang sebelah kanan kami, tante, padahal dari dulu loh tante bilang bikin bunga di sini bu, bikin nanti besinya begini. Tante udah ajarkan loh sama kami, sama aku. Tapi kenapa aku nggak sadar ya tante? Baru sekarang, dan sekarang indah sekali rasaku punya bunga ini. Dan setiap aku santai, aku hanya menatap bungaku saja. Dan memang saya lihat Bapak Ibu, bangun pagi-pagi dia lihat bunganya, sampai kayak gini dia melihatnya, sampai kayak gini dia, karena senang rasanya gitu. Nah jadi waktu bunga kami sudah nggak ada, suami pun agak kesal dia. Dia bilang, ih siapa itu yang datang? Anak-anak. Enggaklah mamanya, enggaklah. Nanti pagi tadi pagi anak yang datang, sorenya mamanya. Meminta bunga saja datang. Suami bilang, siapa sih? Manggil-manggil tante-tante. Oh itu pasti bunga, aku udah tahu. Keluar bah. Saya keluar, tante, ya minta bunganya. Lalu saya jawab, iya. Saya gak pernah menolak Bapak Ibu, saya kasih. Mau anak-anak, mau saya kasih. Menabur. Puji Tuhan, ya dalam hati memang sama suami, aduh udah habis kan bunganya, tengok udah ada lagi, udah botak, mati itu, nah gitu-gitulah kami sama suami. Tapi di saat begitu, ketika kami ikhlas memberi, mau berbagi, tak tahu-taunya sore-sore di atas pot itu ada bunga dititip Bapak Ibu. Haleluya. Saya jadi lucu, ya. Kami pas keluar makan sama suami, karena kami kalau malam mau berduaan, mau makan di luar. Pulang dari makan, udah ada bunga di situ. Lalu dipanggil ibu-ibu, tante, mama Pai, maaf. Iya bu, ada apa? Ini loh, saya udah titip
tante gak ada, tapi saya mau kasih sama tante. Rumahnya cantik Bapak Ibu. Haleluya. Jadi maksudnya dari contoh kecil ini ya ada sesuatu kesenangan Bapak Ibu. Ketika kita memberi, kita menabur, kita menolong orang, kita nggak mengharapkan balasan, tapi balasan itu datang sendiri. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, oleh sebab itu, ya mari kita menabur. Ya, menabur bagi pekerjaan Tuhan, menabur menolong sesama, menabur memberi. Amin. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, lakukan kehendak Tuhan sekarang juga. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan bukan masalah suka atau tidak suka, tapi berbicara masalah ketaatan pada Tuhan. Masalahnya bukan suka atau tidak suka, tapi bagaimana kita merespon ketaatan kita kepada Tuhan kita. Ya, di sini kita melihat lagi dari perikop yang kita baca ini, ya bagaimana kondisi Petrus saat itu ya. Sekali lagi dia nggak mood waktu itu Bapak Ibu, nggak mood. Dia lagi menyukakan hatinya. Sepanjang hari udah capek. Nah, tetapi waktu Yesus duduk di perahunya dan Yesus suruh mendayung atau bertolak, dia lakukan. Ya, sulit memang ya. Tapi Tuhan mau kita lakukan saat itu juga. Haleluya. Ya. Demikian hati kita Tuhan tahu. Di saat kita nggak mood, kita nggak suka, Tuhan mau di saat itu kita lakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Ya, di sini kalau kita melihat Bapak Ibu ya, melakukan kehendak Tuhan ya, berbicara bukan waktu suka atau tidak suka ya, tetapi di sini Tuhan mau kita taat pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan kepada orang-orang percaya apa? Waktu kita diselamatkan, kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan mau apa? Apa katanya kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan apa? Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, karunia yang sudah kita terima, keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan kita, Tuhan mau kita investasikan, ya. Apa yang kita sudah terima itu taat, ya. Tuhan mau kita memuridkan, ya, memuridkan, mengasih tahu kepada orang itu apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Maksudnya dalam tanda kutip bagi orang yang belum percaya. Ya, jadi Tuhan mau dia katakan pergilah. Di mana itu ayatnya ya? Matius ya, Matius 28 ayat 9. Coba kita buka Bapak Ibu. Matius yang sudah dapat sama-sama 3, 2, 1. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Amin. Iya, pergilah. Tuhan juga nggak mau kita begitu-begitu aja. Ya, kalau kita melihat kejadian atau yang terjadi di sini ya, Petrus ini, Simon Petrus ini, ya waktu dia bertemu Tuhan, ya apa yang terjadi? Mujizat dikatakan di situ Bapak Ibu. Bahkan setelah itu, ya nanti kita melihat mujizatnya. Setelah itu dia berbuah, dia mengikut Tuhan, melayani kemana-mana. Ya di sini Tuhan mau kita tidak begitu-begitu aja, tapi kita mari memuridkan. Nah kemarin Pak Ginting nggak ada ya, bersaksi ya, puji Tuhan ya, kita sebagai teman sejawat ya, pelayan Tuhan, bahkan saya percaya umat Tuhan senang mendengar beliau mau buka pelayanan ya. Berarti Bapak Gembala kita di sini best. Ya. Dan kemarin Om Parasean pergi ya, dia mau
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, percaya nggak percaya di sini kita tidak kebetulan. Kita bukan secara kebetulan dibimbing, digembalakan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala. Amin. Bisa aja Ibu Bella dijodoh sana ya. Ada banyak gereja kok di sana. Bisa aja yang di depan ini udah melayani biar mangsa aja, banyak kok, banyak menawarkan. Bisa aja Ibu Ayu yang daerah SP sana banyak gereja GBI banyak dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu yang perlu kita ketahui ya, tidak secara kebetulan kita ada di sini. Di bawah pengembalaan Bapak Gembala, Bapak Habosan Simanjuntak. Ya. Ya. Nah, jadi yang Tuhan mau kita kembali ke poin ini. Tuhan mau kita memuridkan. Ya, kita sudah dibentuk. Nih, diajar. Nih yang di depan ini 4 tahun lebih. Bahkan sampai menikah. Ya, udah dibentuk di sini. Tuhan pakai gembala di sini. Ya. Ketika yang di depan ini mau buka pelayanan, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan nanti mau kami buka gereja, kami harus buka di bawah pengembalaan ini. Amin. Karena di sini kami dibentuk, diperlengkapi di sini. Jadi kami nggak bingung, ya. Karena kita di dunia ini tidak kebetulan, nggak ada yang kebetulan, nggak ada. Amin. Nggak ada yang kebetulan. Bahkan waktu kita di dalam kandungan ibu kita sudah dibentuk berbagai keunikan yang Tuhan buat. Dibentuk dari buah pinggul ibu kita, dirakit secara luar biasa, ajaib kita dibuat Tuhan. Jadi intinya kita bukan kebetulan. Tidak kebetulan kita di sini. Amin. Jadi jangan bingung. Haleluya. Ya, mari pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ajarlah mereka. Kalau kita lihat ayat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sekali lagi saya tekankan, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tidak ada, kebetulan aja, nggak ada. Di dalam Tuhan nggak ada kebetulan. Ya, semua kita dirancang dengan indah. Semua kita ditempatkan di tempat yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Ya, yang kedua, ya poin dari taat memuridkan ini yaitu taat pada perintah Tuhan berarti siap melakukan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan kemauan diri sendiri, tapi kemauannya Tuhan. Ya, kemauannya Tuhan. Suatu ketika Bapak Ibu ada seorang pendeta, ya, seorang pendeta ini seperti saya sedang berkhotbah, dia menyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba Bapak ini disentuh hatinya dan diingatkan dia harus beranjak ke bawah, ke tempat duduk para jemaat Tuhan. Lalu dia beranjak, dia pergi ke posisi yang paling depan. Tiba-tiba dia menampar yang di depan itu, kepek. Haleluya. Bayangkan pendeta. Ya, dia menampar posisi yang paling depan. Kenapa kira-kira? Ya, waktu itu dia digerakkan oleh Tuhan, Roh Kudus berbicara, tampar yang di depan. Waktu dia tampar, selesai ditampar, semua orang tersentak. Bapak itu pendeta loh. Tiba-tiba yang ditamparnya itu berdiri, lalu dia katakan apa? Dia nggak memaki pendeta itu, dia katakan Tuhan Yesus. Sekencang-kencangnya dia teriak, Bapak Ibu. Rupanya yang dia tampar itu paling sadisnya itu adalah bapak mertuanya. Kalau di karo itu Bapak Ibu, itu kali bubunya harus dihargai, dihormati. Nggak boleh semena-mena megang
bapak mertuanya. Puji Tuhan, ya, rupanya bapak mertuanya ini selama ini gini Bapak Ibu. Apa? Stroke. Bayangkan, waktu ditampar oleh bapak pendeta atau menantunya, dia nggak stroke lagi. Makanya dia langsung berdiri, dia sorakan haleluya, puji Tuhan. Kencang-kencangnya. Selama ini dia nggak bisa ngomong Bapak Ibu, nggak bisa berdiri. Makan aja susah. Begini mulutnya. Gimana mau? Teriak. Puji Tuhan. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan dengar keluhan setiap anak-anaknya. Waktu itu kuasa Tuhan dinyatakan melalui hamba Tuhan pendeta itu. Dia dengar suara Tuhan. Tuhan suruh, langsung dilakukan dia. Seketika itu juga sembuh. Dan sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Masih percaya mujizat? Mujizat Tuhan masih ada. Jangan diragukan. Masih ada bagi orang yang percaya. Amin. Iya, peka. Bapak pendeta ini peka dengan suara Tuhan. Itu digerakkan oleh Roh Kudus, bukan Roh Kuda. Bukan. Roh Kudus digerakkan langsung, tiba-tiba dia lakukan. Mau melihat kuasa Tuhan Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Ya. Jadi mari, bukan kemauan kita tapi kemauannya Tuhan yang dilakukan. Lakukan sekarang itu juga. Amin. Iya, oleh sebab itu mari peka pada suara Tuhan. Ya, memang saat ini banyak dari kaum-kaum kita memang selalu mengatasnamakan suara Tuhan. Ya, nah, itu yang bahaya memang. Itu suara Tuhan atau suara siapa? Atau suara hati, suara kedagingan. Jadi jangan sembarangan juga bilang ini suara Tuhan. Tuhan bilang begini. Tidak boleh. Kita harus cerna dulu. Apakah itu memang benar suara Tuhan? Yaitu melalui apa? Hubungan intim kita dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, kita pasti dengan suara Tuhan. Ya. Tapi ironisnya sekarang banyak. Tuhan bilang begini. Tuhan bilang saya pindah dari gereja ini. Tuhan bilang saya bukan digembalakan oleh ini. Gak boleh bilang langsung begitu. Doakan dulu. Masa Tuhan sudah tempatkan di tadi kita sepakat ya, bahwa ya tidak secara kebetulan kita ada di sini, amin. Kita ada di dunia ini kehendak Tuhan dan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan itu gak pernah salah menempatkan saya dan saudara di sini, amin. Ya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Jadi kemauan Tuhan, ajaran kemauan kita. Mari miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, segala yang baik pasti kita terima. Segala yang baik pasti kita terima. Segala yang baik pasti kita terima. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, pasti dengan jemaat Tuhan, terutama gembala kita masih memiliki hubungan yang baik. Ditegur sedikit, bukan langsung mulai, tetapi langsung makin semangat. Oh iya ya Pak Gen, oh iya ya Bu Gen, aku yang salah amang teh bohado. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, mari kita melakukan kehendak Tuhan, bukan kemauan kita tapi kemauannya Tuhan. Ya. Ya, terakhir Bapak Ibu, ya, terakhir ya, melakukan kehendak Tuhan atau lakukan kehendak Tuhan sekarang juga, ya, yaitu mau mengakui. Ya, bagaimana kita pray, berdoa, tapi kalau hati kita masih jengkel, benci, bla 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 bla, masih ada.
Tuhan tak mau itu. Ya, mengampuni. Ya, umat Tuhan mengampuni. Mengampuni tidak gampang. Susah memang dilakukan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan mau kita mengampuni sebab kita sudah diampuni terlebih dahulu. Ya, begitu banyak dosa kita, tapi Tuhan ampuni. Beberapa tahun yang lalu, ya, mengampuni. Ya, waktu Petrus ya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan bersama Tuhan, ya banyak hal yang dia hadapi di situ ya. Ya, kita lihat ya, kalau kita baca kisah itu Bapak Ibu, ya sesudahnya ya bahkan di pasal 14 ya, sesuatu harus kita lepaskan. Itu di situ di pasal 14 ya, kalau kita lihat ya. Ya. Nah, di sini mengampuni ya, memaafkan orang yang bersalah. Mengampuni berarti apa? Merelakan. Ya. Sama seperti orang yang tidak menuntut bayar, itu mengampuni ya. Nah, makanya waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, dia katakan apa? Doa Bapa kami apa? Ampunilah kesalahan kami. Iya. Lukas 11 ya, Lukas 11 ayat 4 ya, dari situ. Nah, jadi di sini juga banyak perumpamaan yang Tuhan katakan di sini ya, bahwa kita mengampuni itu seumpama seperti orang yang punya utang tapi apa? Ya lunas, guys. Seumpama seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, mengampuni orang lain berarti tidak lagi kesal kepadanya. Ya, tidak meminta rugi lagi. Tapi udah dilepaskan. Ya, Tuhan katakan apa? Mengampuni di dalam Mazmur. Coba kita buka di dalam Mazmur, Bapak Ibu. Sebagai pembahasan kita terakhir ya, di Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Yang sudah dapat sama-sama 3, 2, 1. Ya. 1 sampai 2. Mari. Iya, kita di situ dibilang apa? Orang-orang yang berbahagia. Iya, orang yang mengampuni itu adalah orang yang berbahagia. Ya, bahkan yang di Alkitab tertulis ya, di dalam Markus 11 ayat 25, apa katanya? Ya, Bapa kita lah yang terlebih dahulu mengampuni kita. Iya. Bahkan di ayatnya yang ke-26 di sini ya, buka sendiri aja ya. Nah, jadi kita terlebih dahulu diampuni ya, melakukan kehendak Tuhan ya. Siap atau tidak siap keadaan kita, tapi di sini Tuhan mau kita mengampuni. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu 3, 2, 1. Mengampuni. Amin Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang mengampuni. Iya, karena kita ini adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita mengampuni. Ya, di dalam keluarga Bapak Ibu, kalau ada suami yang salah, istri yang salah, yang tadi kesalahan jengkel dibuat istri, jengkel dibuat suami, lalu di dalam seminggu itu suami istri tak cakapan. Ini tak cakapan karena jengkel dibuat suami. Nah, yang menjadi korban di situ siapa?
terutama diri kita sendiri, kedua anak-anak, ketiga suami kita, ketiga istri kita. Iya. Jadi kalau cocok dengan suami istri, langsung sajalah. Oh suamiku, ampuni aku salah, mah. Selesai. Oh istriku. Ini bukan kita mau memperlihatkan ini ya bagi pemuda-pemudi ya, supaya maksudnya belajar bagaimana menjadi keluarga yang dimau Tuhan. Ya, tidak apa-apa ditunjukkan keromantisannya di depan orang, ya berarti dia diberkati Tuhan. Bukan pamer, tidak, karena dia menikmati pernikahannya. Amin. Ya, jadi kacau kalau satu hari itu berbaikan dengan suaminya ini rugi. Nanti mau makan susah karena dilihat dia, karena lagi kesel. Karena udah dimasaki, istri ini baik. Dia mau kesel apapun sama suaminya, dia tetap masakin suaminya. Tetap dicuci bajunya. Tapi kalau suami, kalau udah kesel dengan istrinya, dibiarkan, dicuekin. Haleluya. Kalau ada bapak-bapak begitu, ya mari kita sama-sama membenahi diri. Amin. Ya, tidak baik. Ya, Tuhan mau kita mengampuni ya. Jangan sampai matahari terbenam. Kalau saya dengan suami, kalau lagi kesel nggak nyampe 5 menit tuh. Padahal dalam waktu detik itu saya benar-benar kesel. Suami juga mungkin pernah kesel dengan saya. Ya, tapi detik itu juga langsung saya dulu, maaf ya istriku, aku lagi, maaf ya suamiku, aku yang salah, I love you. Selesai masalah itu. Amin. Ya, jadi mari mengampuni. Sehingga mengampuni memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, karena bukan Tante Ritanya, saya yang merasakan susah. Gak seperti yang Tante bilang, ya mungkin seperti itu. Tapi mari Tuhan mau kita lakukan kehendak Tuhan saat ini juga. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Ada mujizat Tuhan yang terjadi. Kita lihat Simon Petrus ya, dia Tuhan suruh tolakkanlah, tebarkanlah, langsung dengan hati yang jengkel, dia mungkin dibuangkan aja itu. Kalau saya menelusuri ayat itu Bapak Ibu, dalam keadaan jengkel itu, karena seharian gak dapat apa-apa, capek, letih, lesu, kesal. Nah, tapi waktu itu dia lakukan, apa yang terjadi? Coba kita lihat, ya, apa yang terjadi ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Haleluya. Sehingga jalan mereka apa? Mulai koyak saking banyaknya Bapak Ibu. Tadi seekor pun gak didapat, bayangan ikan pun tak nampak. Tapi karena dia melakukan apa yang Tuhan suruh, sampai koyak. Kalau bahasa sekarang bilang sobek. Iya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita lakukan kehendak Tuhan. Ya, lakukan kehendak Tuhan sekarang juga. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, disitulah kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan bekerja, ya, Tuhan bekerja. Mari lakukan kehendak Tuhan. Sulit, sakit hati ini memang, kecewa, tidak gampang, terlalu sakit ini sakit ini, tak bisa. Tuhan bilang saat ini juga